Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang integral. Yang akan kita bahas yaitu kasus-kasus pengembangan dari integral. Yang pertama, bentuk integral. Integral dx per x kuadrat min a kuadrat. Dengan a adalah suatu bilangan ya. Ini a adalah suatu bilangan. Bagaimana cara menyelesaikan integral bentuk seperti ini? Kita manfaatkan konsep pecahan parsial gitu ya. Untuk bentuk integral seperti ini kita bisa tulis ulang integral dx per x kuadrat min a kuadrat. Ini kita bisa tulis integral 1 per x kuadrat min a kuadrat dx gitu ya. Nah, bagian yang ini kita ubah ke dalam pecahan parsial. Jadi 1 per x kuadrat min a kuadrat. Sekarang bagian yang penyebut ya, yang ini kita faktorisasi gitu ya, kita faktorkan. Cari dua buah bilangan ya. Cari dua buah bilangan yang jika dikali hasilnya itu min a kuadrat, jika dijumlah hasilnya 0 gitu ya. Maka pasti untuk menghasilkan nilai 0 ya dengan lawannya sendiri gitu ya, maka kita bisa faktorkan 1 per x min a dikali x plus a. Kita cek min a dikali a kuadrat, min a ditambah a sama dengan 0 gitu ya, jadi sesuai. Maka ini masuk ke kasus pertama gitu ya, sama dengan p per x min a plus q per x plus a. Kita ingat bahwa kasus 1 ya, Rx misalkan plus K per X min P, X plus Q atau X min Q sama saja gitu ya. Misalkan seperti ini, sama dengan A per X min P plus B per X plus Q. Nah, ini kita biasa memisalkan pembilangnya sebagai A dan B. Ini tidak masalah kalau kita ganti dengan P dan Q. Ini hanya indeks dummy ya, tidak akan mempengaruhi hasil dari perhitungan gitu. Jadi tidak masalah kita ubah pembilangnya P dan Q karena di bagian penyebut sudah ada A supaya tidak rancu gitu ya. Baik, selanjutnya ketika sudah diubah ke dalam bentuk seperti ini, maka kita samakan penyebutnya gitu ya. Untuk disamakan penyebutnya tinggal dikali saja gitu. Kalau misalkan di suku pertama ini penyebutnya x min a, maka tinggal dikali x plus a. Di atas juga sama, dikali x plus a. Jadi saya tulis ulang ya, supaya kita samakan penyebutnya bisa diproses ya, harus sama penyebutnya. P dikali x plus a ya, per x min a, x plus a. Sekarang suku yang kedua, Q x min a, x plus a, x min a. Nah, ini karena penyebutnya sudah sama, bisa dijadikan satu ya pernya, per x min a, x plus a. Yang bagian pembilangnya kita satukan, plus Q x min a. Sama gitu ya dengan yang
bagian sini. Oke, setelah itu kita distribusikan P dikali Q, P dikali X, PX, P dikali A, PA, Q dikali X, QX, Q dikali min A, min QA. Dengan penyebutnya sama seperti tadi gitu ya. Kemudian yang bagian X kita kumpulkan ya, PX dengan QX. Baik, di sini sama-sama ada X, kita bisa keluarkan, kemudian di dalam kurung P plus Q ya. Ketika kita buktikan X dikali P, PX ya, atau XP, sama saja X dikali Q, XQ atau QX sama saja. Sisanya itu bagian konstanta gitu ya. Jadi ini bisa saya tulis ulang di sini supaya paham. Sama dengan ini kita kumpulkan dulu QX plus bagian konstanta juga kita kumpulkan PA min QA gitu ya, per X min A X plus A. Nah ini X, ada X, di sini juga ada X, kita bisa keluarkan X P plus Q. Nah ini ada A, sama-sama ada A ya, ini A, ini juga A, kita bisa keluarkan juga A, sisa P min Q dengan penyebut yang sama ya, X min A, X plus A. Maka jadinya yang ini gitu ya. Oke, sekarang posisi dari X-nya itu kita kebelakangkan ya, menjadi seperti ini, tidak masalah, ini sama saja gitu. Sekarang kita samakan koefisien di ruas kiri dan ruas kanan. Kita lihat di ruas kanan itu yang terbesar itu kan X pangkat 1 yang ini ya. Sedangkan yang di ruas kiri tidak ada, berarti 0 gitu ya koefisien dari X-nya. Sama dengan P plus Q, ini sebagai koefisien. Maka ini kita bisa pindah ruas ya. Q-nya itu pindah ke ruas kiri. Jadi min Q sama dengan P-nya tetap di ruas kanan. Atau bisa kita tulis seperti persamaan 1 ini ya. P sama dengan min Q. Sekarang penyamaan konstanta di ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri ada 1 ya, kita tulis 1. Dan ruas kanan ya sisanya ini. A, P, dan Q ini semuanya bilangan gitu ya. Jadi kita tulis 1 sama dengan A dalam kurung P min Q. Ini sebagai persamaan 2. Sekarang kita substitusi persamaan 1 ke 2. Oke, sekarang persamaan 2 kan 1 sama dengan A dalam kurung P min Q. P-nya kita substitusi dari persamaan 1. Jadi kita ganti menjadi min Q gitu ya. Jadi 1 sama dengan A min Q dikurangi min Q min 2Q. A dikali min 2Q min 2AQ ya. Kemudian Q, oke, saya hapus. Kemudian min 2A-nya dipindah ruaskan gitu ya. Jadi 1 per min 2A. Ini tetap Q di ruas kanan. Atau kita bisa tulis seperti ini gitu ya. Oke, ini Q-nya sudah ketemu sebesar 1 min 2A ya. Maaf, 1 per min 2A. P-nya berapa? P-nya tadi apa? P-nya yaitu di persamaan 1, P sama dengan min Q. P sama dengan min, Q-nya itu 1 per min 2A. Min dikali min plus P 1 per 2A. Jadi hasilnya ini ya. Kemudian kita masukkan gitu ya. Tadi 1 per X kuadrat min A kuadrat itu bentuknya 1 per X min A
X plus A sama dengan P per X min A plus Q per X plus A. Tadi P-nya diketahui bahwa 1 per 2A. Dan Q-nya min 1 per 2A. Ya. Maka kita ganti P-nya dengan 1 per 2A, Q-nya min 1 per 2A. Nah ini 1 per 2A ini ya, bisa ke sini. Jadi kita bisa tulis 1 per 2A dikali 1 per X min A. Plus dikali min 1 per 2A dikali 1 per X plus A. Kenapa bisa seperti ini bentuknya gitu ya? Kita ingat misalkan begini. Z gitu ya. Per X min B. Maka ini kita bisa tulis Z-nya di sini dikali dengan, nah ini karena Z-nya pindah kan berarti ada satu di bagian pembilang. Jadi X min B. Itu sama saja bentuknya gitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita sudah peroleh bentuk pecahan parsialnya seperti ini dari 1 per X kuadrat min A kuadrat, baru kita integralkan. Integral dx per X kuadrat min A kuadrat sama dengan integral dari pecahan parsialnya gitu ya. Ini semua baru dikali dx gitu. Karena ini pengurangan, maka kita bisa pecah integralnya. Integral 1 per 2A dikali 1 per X min A dx. Min integral 1 per 2A 1 per X plus A dx. Ingat, A adalah suatu bilangan. Jadi A bisa keluar dari integral. Jadi bagian ini keluar dari integral. Yang ini juga sama. Keluar dari integral. Jadi 1 per 2A integral 1 per X min A dx min 1 per 2A integral 1 per X plus A dx. Nah ini kita misalkan bagian ini ya sebagai U ya. Dan suku kedua X plus A ini kita misalkan sebagai V gitu ya. Nah ini U sama dengan X min A dan V X plus A. Ini dengan menggunakan metode substitusi ya. Oke, sekarang U sama dengan X min A. Maka DU per DX sama dengan DX min A per DX ya. Ini kita bisa pecah DX per DX min DA per DX. Turunan dari DX per DX itu 1. Turunan dari suatu bilangan atau konstanta itu 0. Dilihat lagi catatan turunannya ya, konsep turunan. Maka hasilnya DU per DX sama dengan 1. Dan DX sama dengan DU gitu ya. Oke, atau DU sama dengan DX sama saja. Untuk bagian V juga sama ya. Bagian V itu X plus V sama dengan X plus A, maka dV per dx sama dengan dx plus A diturunkan terhadap X ya. Ini kita bisa pecah dx per dx ditambah dA per dx. Ini 1 turunan dari suatu bilangan itu 0. Ini dV per dx. Maka dx sama dengan dv gitu ya, sama dengan yang du. Oke. Sekarang kita tulis di sini ya. 1 per 2a integral 1 per u dx-nya yang ini kita ganti menjadi du min 1 per 2a integral 1 per v
dx-nya kita ganti dengan dv. Ya. Oke. Nah, bentuknya sama seperti tadi ya penjelasannya. Dari mana prosesnya? Kita ingat bahwa integral dari 1 per x dx adalah ln x plus c. Maka kalau misalkan integral 1 per u du, 1 per u du hasilnya apa? Ln u plus c. Integral dari 1 per v dv sama dengan ln v plus c. Gitu ya. Nah, ini makanya hasilnya seperti ini. Tadi kita tidak ubah dulu sifat dari ln ya. Ln a min ln b sama dengan ln a per b ya. Nah, ini kan 1 per 2a ln u min 1 per 2a ln v. 1 per 2a sama kan yang ini? Yang ini sama, kita bisa keluarkan, maka 1 per 2a ln u min ln v. Mengikuti aturan ini, maka 1 per 2a ln u per v. U-nya tadi dimisalkan apa? U sama dengan x min a, v sama dengan x plus a. Maka ini kita ganti. U-nya ini, V-nya yang ini gitu ya. Jadi hasilnya integral dx per x kuadrat min a kuadrat sama dengan 1 per 2a ln x min a per x plus a plus c. Nah, ini hasil dari integral bentuk tersebut gitu ya. Nah, ini nanti tergantung pertanyaannya ketika di soal misalkan tidak membutuhkan penjabaran, bisa menggunakan langsung rumus ini gitu. Baik, selanjutnya bentuk integral dx per x kuadrat min a kuadrat. Kalau yang pertama itu x kuadrat min a kuadrat. Kalau yang kedua, oh ini salah ini ya, kita koreksi. Oke, ini bentuknya a kuadrat x kuadrat. Oke. Kalau yang pertama itu kan integral dx per x kuadrat min a kuadrat. Sekarang a kuadratnya yang di depan gitu ya. Ini juga sama, a-nya itu suatu bilangan ya, bilangan sembarang. Tuh, nah sekarang bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya sama dengan tahapannya itu sama dengan yang pertama gitu ya, dan akan menghasilkan integral dx per a kuadrat min x kuadrat sama dengan 1 per 2a ln a plus x per a min x. Intinya tahapannya itu sama, hanya posisi x dengan a-nya yang dipertukarkan gitu ya, nanti akan menghasilkan hasil seperti ini. Ini bisa untuk latihan ya, silahkan dicoret-coret bagaimana tahapannya, ikuti tahapan kasus yang pertama tadi, pasti akan ketemu ini, hanya posisi a dan x-nya itu dipertukarkan. Selanjutnya bentuk integral, yaitu integral dx per x kuadrat plus a kuadrat. Kalau yang pertama itu x kuadrat min a kuadrat, kedua a kuadrat min x kuadrat, sekarang bentuknya x kuadrat plus a kuadrat gitu ya. Nah, ini berbeda dengan yang kedua kasus sebelumnya, kasus a dan b ya, kasus a dan b, ini a, ini b. Penyebutnya ini bisa kita faktorkan dan bisa kita ubah pecahan yang ada di dalam integral ini ke dalam pecahan parsial.
Berbeda untuk kasus yang ketiga. Untuk kasus ketiga ini, bagian X kuadrat plus A kuadrat tidak dapat difaktorkan gitu ya, sehingga tidak dapat menerapkan aturan-aturan pecahan parsial. Nah, ini bagian ini tidak dapat difaktorkan. Cara yang bisa digunakan yaitu dengan menggunakan substitusi, yaitu mencari suatu substitusi untuk X yang memungkinkan membentuk integral yang sudah diketahui gitu ya. Cara penyelesaiannya yang sudah diketahui cara penyelesaiannya. Baik, sekarang kita manfaatkan ya identitas trigonometri, kemudian fungsi hiperbolik, inverse hiperbolik itu nanti kita manfaatkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang penyebutnya tidak dapat difaktorisasi. Kita lihat untuk kasus ini ya. Misalkan X sama dengan A plus A tan theta ya. Maka untuk bagian penyebut X kuadrat plus A kuadrat sama dengan A, X-nya itu kan tadi kita misalkan ini. Maka yang di sini bagian X ini kita ganti dengan yang ini gitu ya. Maka A tangen theta dikuadratkan plus A kuadrat sama dengan, nah ini bagian ini kita kita detailkan ya. Jadi sama dengan A kuadrat tangen kuadrat theta plus A kuadrat. Nah ini ada A kuadrat, maka keluar A kuadrat. Suku pertama itu ada tangen kuadrat theta, di sini plus 1. Jadi kalau kita distribusikan, A kuadrat dikali tangen kuadrat theta, A kuadrat tangen kuadrat theta, A kuadrat dikali 1A kuadrat. Jadi bentuknya yang ini gitu ya. Kemudian kita ingat bahwa ya, identitas trigonometri, ingat bahwa 1 plus tangen kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Atau bisa dibalik ya, tangen kuadrat theta plus 1 sama dengan secant kuadrat theta. Jadi yang ini yaitu hasilnya A kuadrat, ini kita ubah dengan yang ini gitu ya. A kuadrat secant kuadrat theta. Nah ini sama. Oke, sekarang kita turunkan X-nya itu terhadap theta gitu ya. dx per d theta sama dengan dx-nya itu A tangen theta ya. A tangen theta per d theta. A suatu bilangan bisa keluar dari turunan, maka A d tangen theta per d theta. Nah, untuk yang ini kalian lihat di turunan standar ya. Turunan dari tangen itu secant kuadrat theta. Maka dx per d theta sama dengan A secant kuadrat theta. dx sama dengan d theta-nya itu pindah ruas ke kanan. dx sama dengan A secant kuadrat theta d theta ya. Oke. Sekarang kita masukkan pemisalan ini ya yang sudah kita peroleh, X kuadrat plus A kuadrat dengan dx ini ke dalam persamaan gitu ya. Oke, integral dx per x kuadrat plus A kuadrat sama dengan dx-nya tadi kita sudah peroleh A secant kuadrat theta d theta ya. Jadi saya tulis saja di sini dx sama dengan A per ya, x kuadrat plus A kuadrat sama dengan integral dx-nya tadi A secant kuadrat theta d theta. A secant kuadrat theta d theta per
X kuadrat plus A kuadratnya tadi kita sudah peroleh yang ini ya. A kuadrat sekant kuadrat theta. A kuadrat sekant kuadrat theta. Nah, ini kita bisa coret ya. Ini juga sama, A-nya yang di bagian penyebut sisa 1, integral 1 per A d theta. Nah, 1 per A itu kan bilangan, jadi bisa keluar dari integral 1 per A integral d theta. Nah, ini sudah pernah saya berikan penjelasan ya, kalau menemui integral seperti ini sebenarnya di sini ada theta pangkat 0 ya, d theta. Maka 1 per A, rumus umum integral 1 per 0 plus 1, theta 0 plus 1. Maka 1 per A, 1 per 1, 1, ini theta. 1 per A dikali theta, theta per A. Nah, ini plus C ya, kalau misalkan integral. Nah, ini hasilnya sama. Masalahnya begini, dalam soal itu bukan dalam bentuk theta gitu ya, tapi dalam variabel X. Maka kita ingat bahwa tadi pemisalannya X sama dengan A tangen theta. Maka tangen theta X per A gitu ya. Jadi yang A ini pindah ruas ke sini. Menjadi tangen theta sama dengan X per A. Atau bisa ditulis seperti ini, sama saja. Nah, theta itu tangen inverse ya, atau arkes tangen sama saja. Tangen X per A. Maka kita ganti theta yang di sini dengan ini gitu ya. Yang ini kita masukkan ke dalam hasil tadi. Maka 1 per A, atau saya tulis di sini ya, ini ke sini. Ini kan bisa kita tulis 1 per A dikali theta plus C. 1 per A theta-nya itu tangen inverse dari X per A plus C. Nah, ini hasilnya ya, sama saja. Oke, itu untuk kasus yang ketiga. Untuk kasus yang keempat, yaitu integral dx per A kuadrat min X kuadrat diakarkan. Ini bedanya dengan kasus yang kedua. Kalau kasus kedua tanpa akar. Kalau kasus yang keempat itu dengan akar ya. Nah, ini juga sama. Penyebutnya ini tidak bisa difaktorkan, maka harus dilakukan pemisalan gitu ya, menggunakan metode substitusi, memanfaatkan konsep-konsep trigonometri gitu ya, ataupun fungsi hiperbolik. Nah, untuk kasus yang keempat ini kita masih memanfaatkan konsep trigonometri. Kalau yang kasus ketiga, pemisalannya X itu A tangen theta. Untuk kasus yang keempat, pemisalannya itu menggunakan X sama dengan A sin theta dan memanfaatkan identitas trigonometri sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1 ya. Nanti prosesnya sama dengan kasus yang ketiga ini. Nanti akan menghasilkan bentuk seperti ini gitu ya. Integral dx per akar A kuadrat min X kuadrat sama dengan sin inverse ya, X per A plus C. Oke, ini juga silahkan untuk latihan ya. Bagaimana tahapannya? Intinya untuk bentuk D tahapannya sama dengan bentuk C tadi gitu ya. Hanya pemisalannya itu berbeda. Sekarang kita lanjut kasus yang kelima, yaitu bentuk integral dx per akar X kuadrat plus A kuadrat. Nah, ini kita memanfaatkan fungsi hiperbolik ya. Jadi kita misalkan X sama dengan
A sin hiperbolik theta gitu ya, hiperbolikus theta. Maka bagian penyebut ini, karena kita misalkan X-nya itu sebagai A sin hiperbolikus ya, theta, maka X kuadrat plus A kuadrat sama dengan A-nya kita ganti dengan A sin hiperbolikus theta kuadrat ya, plus A kuadrat. Sama dengan A dikuadratkan sin hiperbolik kuadrat ya, theta plus A kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada A kuadrat, di sini juga ada A kuadrat, maka bisa keluar A kuadrat sin hiperbolik kuadrat theta plus 1 ya. Kalau kita distribusikan balik lagi ke sini gitu ya. Oke, ini untuk X kuadrat plus A kuadrat. Nah, kita ingat bahwa ada namanya identitas juga gitu ya, yaitu cos hiperbolik kuadrat theta dikurangi sin hiperbolik kuadrat theta itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan cos hiperbolik kuadrat theta yaitu 1 plus sin hiperbolik kuadrat theta atau dibalik. Maka ini kita ganti menjadi cos hiperbolik kuadrat theta, A kuadrat cos hiperbolik kuadrat theta gitu ya. Oke. Sekarang kita akarkan sekarang ya. Ini kan penyebutnya dalam akar. Akar X kuadrat plus A kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat cos hiperbolik kuadrat theta. Nah, ini berarti kan kuadrat-kuadrat ini akan hilang karena akar itu pangkat setengah. Jadi A cos hiperbolik theta gitu ya. Oke, sekarang seperti biasa X-nya itu kita turunkan untuk mengganti dx ini gitu ya. Nah, di sini dx per d theta sama dengan dx-nya tadi A sin hiperbolik. Ini theta ya, bukan x, ini theta. Maka A ini keluar dari turunan, ini juga theta, ini salah tulis. D sin hiperbolik theta per d theta. Turunan dari sin hiperbolik theta yaitu cos hiperbolik theta. Maka dx per d theta sama dengan A cos hiperbolik theta. Maka dx sama dengan d theta-nya pindah ruas ke kanan, yaitu A cos hiperbolik theta. Oh, ini ada d theta ya, ketinggalan. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam integralnya gitu ya. Integral dx per akar x kuadrat plus a kuadrat sama dengan dx-nya kita ganti dengan ini, yaitu a cos hiperbolik theta d theta. Jadi saya tulis ulang ya. Dx per akar x kuadrat plus a kuadrat sama dengan ini. Oke. Dx-nya yaitu A cos hiperbolik theta d theta per akar dari x kuadrat plus a kuadrat tadi sudah kita cari, yaitu A cos hiperbolik theta ya. Di sini A cos hiperbolik theta d, oh ini tidak ada d theta. Ini kita coret. Nah, ini kita coret. Sisa integral d theta. Integral d theta itu ada t pangkat 0 d theta ya. Ini 1 per 0 plus 1 theta 0 plus 1 plus c. Nah, ini 1 per 0 plus 1, 1 ya. Theta pangkat 1, maka theta plus c. Oke ya, ini hasilnya sama seperti ini.
Nah, sama seperti kasus-kasus sebelumnya ya, karena di soal itu kan variabelnya itu X gitu, sedangkan hasilnya theta, maka kita ubah theta itu ke dalam X. Nah, kita ingat bahwa kita tadi misalkan X sama dengan A sin hiperbolik theta. Maka sin yang A pindah ruas, jadi X per A sama dengan sin hiperbolik theta. Atau bisa kita tulis seperti ini ya. Maka theta adalah sin hiperbolik inverse ya, X per A. Inverse dari sin hiperbolik. Atau kalau itu arkes gitu ya, sama saja. Oke, setelah itu, setelah kita ketemu theta ini, kita masukkan ke hasil yang tadi gitu ya, ke sini. Tadi hasil yang sudah ketemu, maka theta itu menjadi sin pangkat sin inverse ya, X per A plus C. Nah, ingat bahwa ya ini materi-materi trigonometri, materi-materi fungsi hiperbolik gitu ya. Kita ingat bahwa fungsi inverse dari hiperbolik seperti sin hiperbolik inverse ya, dari z atau suatu variabel sama dengan ln dari z plus akar z plus 1 ya. Oh, ini ada z kuadrat ya, ini ada z kuadrat ini. Ini yang benar yaitu ln z plus z kuadrat plus 1 gitu ya. Nah ini oke. Sekarang kita ubah sin hiperbolik inverse ini ya ke dalam bentuk ini gitu ya, persamaan ini. Maka kita lihat di sini integral dx per akar x kuadrat plus ini plus ya, betul ya, x kuadrat plus a kuadrat, sebentar, oke, plus betul ya, a kuadrat sama dengan sin hiperbolik inverse x per a ya, ini plus kita misalkan C1 ya, ini kita misalkan C1 saja, sama dengan dilihat dari persamaan ini maka ln yang sebagai z ya, sebagai z-nya itu x per a ya, x per a, maka ln z x per a plus akar x kuadrat atau x per a dikuadratkan plus 1 gitu ya, ini plus C1. Kemudian ln x per a plus, nah ini dikuadratkan berarti x kuadrat per a kuadrat plus 1 ya, plus C1. Ln x per a yang ada di dalam akar ini kan pecahan ditambah dengan suatu bilangan. Maka kita samakan penyebutnya. X kuadrat per a kuadrat. Di sini kan sebenarnya ada 1 per 1 gitu ya. Nah, kita di sini kan sebenarnya ada 1 per 1. Oke, sekarang disamakan penyebutnya menjadi a kuadrat per a kuadrat. A kuadrat per a kuadrat itu kan 1. Dan ini penyebutnya sudah sama, plus C1 gitu ya. Maka ln x per a plus, oke, di sini x kuadrat plus a kuadrat, penyebutnya sama, dijadikan 1 a kuadrat plus C1 ya. Ln x per a plus, nah ini kita bisa sifat dari akar x kuadrat plus a kuadrat itu bisa per akar a kuadrat ya. Ini plus C1, ini ln-nya sampai sini ya. Oke.
Ini kita pindah ke sini. Sama dengan ln X per A ya, plus akar X kuadrat plus A kuadrat per akar dari A kuadrat itu A ya, plus C1. Nah, ini kita lihat penyebutnya sudah sama, maka ln X plus akar X kuadrat plus A kuadrat per A plus C1 ya. Kita lanjutkan di sini. Integral dx per akar X kuadrat plus A kuadrat sama dengan tadi ln ya, X plus akar X kuadrat plus A kuadrat per A plus C1. Nah, ingat bahwa sifat dari ln ya, ingat bahwa ln A atau begini, ln A min ln B sama dengan ln A per B. Nah, ini bagian penyebutnya gitu ya, yang ini bagian pembilangnya. Jadi kita bisa tuliskan ln oke, ini di sini saja tidak muat ya. Ln X plus ini bagian pembilang ya, X kuadrat plus A kuadrat min. Nah, sekarang bagian penyebutnya ln A ya. Oke. Plus C1. Sekarang ln X plus akar dari X kuadrat plus A kuadrat, ln dari suatu bilangan itu bilangan gitu ya. Jadi kita tulis ini C2 plus C1. Ini C1 ya. Saya perbaiki dulu supaya tidak bingung. Oke. Ini C1. Bilangan ditambah suatu bilangan, maka hasilnya bilangan. Ini plus C gitu ya. Ln X plus akar X kuadrat plus A kuadrat plus C ya. Oke. Dengan C sama dengan min C2 plus C1. Seperti itu. Hasil dari integral nah ini ya, hasil dari integral dx per x kuadrat plus a kuadrat diakarkan itu ln x plus akar x kuadrat plus a kuadrat plus c ya. Oke, selanjutnya ya, bentuk integral dx per x kuadrat min a kuadrat diakarkan. Tadi sebelumnya yang bentuk akar itu a kuadrat min x kuadrat. Jadi bagian a kuadratnya di depan ya. Kemudian tadi itu kasus yang kelima adalah penjumlahan x kuadrat plus a kuadrat diakarkan ya. Dan ini bagian penyebut. Dan yang terakhir itu integral dx per x kuadrat yang depan min a kuadrat diakarkan. Nah, ini tahapannya sama seperti yang E gitu ya. Tahapan sama seperti kasus nomor E atau kasus E ya. Tapi di sini pemisalannya X sama dengan A cos hiperbolik theta.
Kalau tadi pemisalannya kasus yang E, X sama dengan A sin hiperbolik theta, sedangkan di sini X sama dengan A cos hiperbolik theta. Dan ini juga memanfaatkan identitas ya, jadi cos hiperbolik kuadrat theta min sin hiperbolik kuadrat theta sama dengan 1, dan turunan dari cos hiperbolik theta per d theta itu, nah ini bedanya dengan trigonometri ya, kalau ini tidak ada negatifnya, ini sin hiperbolik theta. Nah ini silakan bisa dibuat untuk latihan ya, dengan memanfaatkan ini dan nanti hasil akhirnya diubah ke dalam bentuk inverse dari fungsi hiperbolik. Nanti akan menghasilkan hasil ini gitu ya. Integral dx per akar x kuadrat min a kuadrat sama dengan ln x plus akar x kuadrat min a kuadrat plus c. Ini kalau kasus yang f ini mengikuti tahapannya dengan kasus yang e, akan ketemu seperti ini. Oke, untuk hari ini sampai di sini materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.